Kamu harus pilih. Menikah denganku atau aku akan menyerahkan kamu ke rentenir tua itu. Maxime memberikan pilihan kepada Rahel, dengan tatapan dinginnya. Rahel tercengang mendengarnya, dia bagaikan memakan buah simalakama, maju mundur kena. Bagi Rahel, Engkong Ahoy dan Maxime Kaano, kedua pria itu sama-sama mengerikan. Tetapi, Maxime tidak memberikan kesempatan kepada Rahel untuk protes. Aku tidak butuh penolakan kamu. Aku sudah melunasi hutang ayahmu. Itu artinya mulai hari ini kamu menjadi milikku dan kamu harus mengikuti apapun yang aku suruh. Walaupun Maxime jauh lebih muda, lebih tampan, lebih kaya, dan lebih segalanya dari Engkong Ahoy. Tapi sebenarnya pria itu jauh lebih mengerikan dari rentenir bau tanah itu. Tapi tetap saja, Rahel pun tidak ingin memilih keduanya. Mana bisa begitu? Aku tidak meminta kamu untuk menolong aku. Kalau tahu begini aku tidak perlu ditolong olehmu. Protes Rahel. Maxime menonyor kepala Rahel, kalau aku tidak menolongmu, mungkin kamu sudah dibawa oleh si tua bangka itu. Apa kamu mau? Tapi, Maxime tidak mempedulikan protes dari Rahel, dia memandangi mobil milik Boy yang baru tiba di sana. Rupanya Maxime menyuruh Boy untuk membawa 4 orang pelayan wanita, untuk mengurus Rahel. Tolong kalian permak dia. Setidaknya dia harus kelihatan sedikit cantik. Suruh Maxime kepada 4 pelayan wanita yang baru keluar mobil. Rahel mencoba untuk berontak ketika keempat pelayan wanita itu berusaha untuk membawanya masuk ke dalam mobil. Apakah Maxime ingin menculiknya? Tuh, tunggu dulu. Kamu bawa aku kemana? Protes Rahel. Tapi Rahel tidak memiliki tenaga untuk melawan, sehingga keempat pelayan wanita itu berhasil membawa Rahel masuk ke dalam mobil. Nona Rahel habis melakukan body spa, Tuan. Dan sekarang dia sedang didandani. Lapor Boy kepada Maxime yang sedang sibuk dengan ponselnya sambil duduk bertumpang kaki di atas kursi. Saat ini mereka sedang berada di salon. Mulai sekarang Boy akan memanggil Rahel dengan panggilan Nona, karena sebentar lagi Rahel akan menjadi istri dari sang tuan muda. Maxime pun menganggukkan kepalanya. Kemudian dia bertanya kepada Boy. Apa kamu sudah mempersiapkan pakaian pengantin untuknya? Maxime tidak ingin buang-buang waktu. Hari ini dia harus menikah dengan Rahel, walaupun sebenarnya sangat berat untuknya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana hari-harinya hidup bersama dengan Rahel yang selalu membuatnya naik darah. Sudah, Tuan. Baguslah. Kamu hubungi omaku. Kami akan segera menikah, secara tertutup. Karena Rahel masih sekolah, tidak boleh ada yang tahu bahwa kami sudah menikah. Karena itulah Oma harus cepat sembuh dan segera kembali ke Indonesia. Boy menganggukkan kepalanya dengan patuh. Baik, Tuan. Setelah berkata seperti itu Maxime sibuk kembali dengan ponselnya. Rupanya sebelum Maxime datang menemui Rahel, dia lebih dulu pergi menemui Elsa. Maxime ingin menceritakan yang sejujurnya tentang neneknya yang sakit dan neneknya menginginkan Maxime menikah dengan seorang gadis SMA. Tentu saja awalnya Elsa sangat keberatan, padahal awalnya niat dia mendekati Maxime karena disuruh oleh Alvin. Tapi entah mengapa dia sangat merasa cemburu. Dia tidak rela jika Maxime menikah dengan perempuan lain. Tapi daripada dia bertengkar dengan Maxime yang nantinya akan membuat mereka putus. Elsa terpaksa menyetujuinya, dengan syarat Maxime tidak boleh menyentuh Rahel selama mereka menikah. Rencananya Maxime hanya akan menikah dengan Rahel selama 6 bulan. Yang penting Maxime sudah melaksanakan janji omanya, agar nenek Margareta cepat sembuh.
Bip, bip. Ponselnya Maxime berdering, rupanya dia mendapatkan balasan pesan dari Elsa. Sebenarnya hati aku sangat terluka. Tapi demi kesehatan oma kamu, aku terpaksa harus mengizinkannya. Tapi ingat, hanya 6 bulan dan aku gak rela kalau sampai kamu menyentuhnya. Elsa sama sekali tidak tahu bahwa seorang gadis yang akan Maxime nikahi adalah Rachel. Walaupun Rachel dan Elsa tidak saling mengenal satu sama lain, Elsa hanya pernah melihat wajah dan mendengar namanya saja karena Alvin pernah memperlihatkan foto Rachel kepadanya, saat Alvin mengatakan ingin menebus kesalahannya kepada gadis itu karena gara-gara Alvin, ayahnya Rachel meninggal. Saat itu sebenarnya Elsa sangat keberatan. Tapi dia tahu kepribadian Alvin seperti apa. Alvin sama sekali tidak berniat meminta persetujuan darinya, diizinkan atau tidak, Alvin pasti akan melakukan apapun yang dia kehendaki. Maxime ingin membalas pesan dari Elsa, akan tetapi dia dikejutkan dengan suara Boy. "Tuan, bagaimana penampilan Nona Rachel? Apa ada yang kurang?" tanya Boy kepada Maxime. Maxime yang sedang sibuk dengan ponselnya, dia pun segera mendongakkan kepalanya untuk melihat penampilan Rachel yang telah dipermak dan mengenakan pakaian pengantin. Terlihat Rachel yang sedang berusaha untuk memberontak, karena kedua tangannya sedang dipegang erat oleh para pelayan wanita, agar Rachel tidak kabur. Selama Rachel melakukan body spa dan perawatan yang lainnya, gadis itu terus melakukan pemberontakan dan berusaha untuk kabur. "Lepas. Kenapa aku harus memakai pakaian seperti ini?" protes Rachel sambil berusaha untuk menarik tangannya dari genggaman para pelayan wanita itu. Pluk. Maxime tidak sengaja menjatuhkan ponselnya ketika dia sedang mendongakkan kepalanya, melihat penampilan Rachel. Pria itu nampak terperangah. Apakah matanya sedang bermasalah? Mengapa si bocah itu terlihat sangat cantik? Terlihat Alvin yang sedang menyetir mobilnya dengan kecepatan normal. Sesekali pria itu menghela nafas dengan kasar, mungkin karena dia sangat penasaran sekali mengapa Maxime bisa bersikap sok akrab kepada Rachel, sampai merangkul pundak gadis itu. Alvin saja yang sudah jauh lebih dulu kenal dengan Rachel, dia belum pernah menyentuh Rachel sedikit pun. Memegang tangannya pun tidak pernah. Hanya sekedar memberikan tumpangan, dan pembicaraan mereka pun tidak jauh dari pembahasan tentang pelajaran atau seputar kegiatan OSIS. Tidak pernah ada kontak fisik sama sekali. Mungkin karena selama ini Alvin hanya menganggap Rachel adalah seorang anak kecil yang malang. Alvin menjadi teringat dengan kejadian pada beberapa hari yang lalu, pada saat dia tidak sengaja melihat Rachel yang sedang berada di ruangannya Maxime, ketika Maxime berkunjung di sekolah. Walaupun mereka bilang hanya membahas sebatas kegiatan OSIS, tapi mengapa Alvin merasa ada yang mengganjal dari sikap mereka berdua? Alvin pun tersenyum miring, dia rasanya ingin mentertawakan dirinya sendiri. Mengapa bisa-bisanya dia berpikir bahwa ada hubungan spesial di antara Rachel dan Maxime? Apa kau gila? Rachel itu masih kecil, dia masih sekolah. Tidak mungkin seorang Maxime Keano jatuh cinta kepada gadis seperti itu. Sudah jelas Maxime sangat mencintai Elsa. Alvin sedang memperingatkan dirinya sendiri. Dia masih berusaha berpikir waras bahwa di matanya dia memandang Rachel sebagai seorang anak kecil yang sangat menyedihkan. Dia masih berusaha keras mengelak bahwa dia sama sekali tidak tertarik kepada gadis itu. Saat ini Alvin sedang dalam perjalanan menuju kantor milik Engkong Ahoy. Rupanya sudah lama dia mengetahui bahwa ayahnya Rachel memiliki hutang kepada rentenir tua itu. Dan dia pun tahu bahwa Engkong Ahoy sering datang ke rumah Rachel untuk menagih hutang.
Alvin berniat untuk membayar hutang itu. Tentu saja tidak gratis. Dia akan menjadikan semua itu sebagai hutang, agar Rachel tidak akan bisa jauh darinya. Semenjak Rachel bertanya kepadanya mengapa Alvin begitu perhatian kepadanya, dan Alvin mengatakan bahwa hubungan mereka hanya sebatas guru dan murid. Semenjak itu Alvin merasa Rachel sedikit menjaga jarak darinya, membuat Alvin merasakan kehilangan gadis itu. Kenapa banyak sekali pria yang peduli kepada gadis itu? Kamu terlambat, sudah ada yang membayarnya. Ucap Engkong Ahoy ketika Alvin mengatakan dia datang ke sana untuk melunasi hutang ayahnya Rachel. Alvin sangat tercengang mendengarnya. Tentu saja dia tidak terima. Dari dulu dia yang selalu ada untuk Rachel, tidak ada yang peduli kepada gadis itu selain dirinya. Siapa orangnya? Engkong Ahoy nampak ketakutan sekali. Dia tidak berani menyebutkan nama orang yang sudah melunasi hutangnya Rachel. Karena dia takut Maxime akan menghancurkan usahanya. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Lebih baik kamu segera pergi dari sini. Aku akan membayarmu asalkan kamu mau memberitahu aku siapa orang yang sudah melunasi hutang Rachel. Alvin mencoba untuk memberikan sogokan kepada Engkong Ahoy. Dia harus tahu siapa orang yang sudah membayar hutang ayahnya Rachel. Engkong Ahoy bersikukuh tidak ingin memberitahu Alvin tentang siapa yang sudah membayar hutangnya Rachel. Tawaran dari Alvin memang menggiurkan, tapi jika dia berurusan dengan seorang Maxime Kaano baginya adalah malapetaka. Maaf, gak bisa. Cepat pergi dari sini. Engkong Ahoy mengusir Alvin dengan nada tinggi. Alvin terpaksa pergi dari sana dengan raut wajahnya yang sangat terlihat kesal, padahal dia sangat penasaran sekali, siapa orang yang sudah melunasi hutang ayahnya Rachel. Alvin masuk ke dalam mobilnya, kemudian dia memukul setir mobil dengan perasaan kesal. Sid. Alvin benar-benar kesal, karena ternyata ada orang yang peduli kepada Rachel selain dirinya, sampai orang itu melunasi hutangnya Rachel. Alvin mengerutkan keningnya ketika teringat dengan perkataan rentenir tua itu bahwa orang yang sudah melunasi hutangnya Rachel adalah seorang pria, bahkan rentenir tersebut sangat ketakutan sekali untuk menyebutkan namanya. Sehingga pikiran Alvin kini hanya tertuju kepada satu orang, yaitu Maxime Kaano. Apakah mungkin orang sudah melunasi hutangnya Rachel adalah Maxime? Tapi untuk apa Maxime melakukannya? Pluuk. Maxime tidak sengaja menjatuhkan ponselnya ketika dia sedang mendongakkan kepalanya, melihat penampilan Rachel. Pria itu nampak terperangah. Apakah matanya sedang bermasalah? Mengapa si bocah itu terlihat sangat cantik? Bagaimana, Tuan? Apakah ada yang kurang dengan penampilan Nona Rachel? Boy mengulangi pertanyaannya sambil berusaha menahan tawa ketika melihat reaksi Maxime yang sedang memandangi calon istrinya itu. Maxime segera membungkukkan badan, kemudian dia membawa ponselnya yang terjatuh di lantai. Lalu dia menjawab pertanyaan dari Boy dengan sikapnya yang datar. Lumayan, tidak terlalu jelek. Rachel sangat tidak terima ketika mendengar perkataan Maxime tentang dirinya. Astaga Om, cantik-cantik begini disebut jelek. Apakah Om tahu, Om adalah orang yang pertama kali mengatakan aku jelek. Padahal di sekolah banyak sekali murid laki-laki yang mengejar-ngejar aku. Semua orang yang ada di sana berusaha sekuat hati untuk menahan tawa ketika mendengar Rachel memanggil Maxime dengan panggilan Om, jangan sampai gigi mereka kelihatan sedikit saja, sehingga mereka mengatupkan bibir mereka rapat-rapat. Maxime menggigit bibir bawahnya memandangi Rachel dengan tatapan kesal. Belum juga resmi menikah, gadis itu sudah membuatnya naik darah. Bawa dia masuk ke dalam mobilku.
Maxime memberikan perintah kepada Boy agar segera membawa Rahel untuk masuk ke dalam mobilnya. Boy pun menganggukkan kepalanya. Baik, Tuan. Tunggu dulu. Aku gak mau, Rahel ingin protes, tapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang mendengarkannya, sehingga Boy berhasil membawa Rahel masuk ke dalam mobil milik Maxime. Pemberontakan Rahel sekali tidak berarti. 3 jam berlalu, akhirnya setelah menunggu kepulangan Nenek Margareta, Maxime dan Rahel pun telah melangsungkan pernikahan mereka. Secara sederhana, hanya Boy dan semua penghuni di mansion yang tahu akan pernikahan tersebut. Akhirnya aku bisa menyaksikan cucuku menikah. Seru Nenek Margareta. Wanita tua itu nampak sumringah dengan wajahnya yang berseri-seri. Tidak sia-sia dia segera pulang ke Indonesia untuk menyaksikan pernikahan cucunya. Maxime dan Rahel nampak terdiam, wajah keduanya nampak pucat. Karena mereka tidak tahu kehidupan seperti apa yang akan mereka jalani setelah ini. Sama sekali tidak pernah terpikirkan bahwa mereka akan menjadi pasangan suami istri. Nenek Margareta mencubit pipi Rahel dengan gemas. Mulai sekarang kamu adalah cucu Oma. Jika Maxime berani berbuat macam-macam, laporkan pada Oma, oke. Rahel hanya menganggukkan kepala. Sedangkan Maxime hanya membuang nafas, baru juga mereka menikah, Nenek Margareta sudah berpihak kepada Rahel. Tapi bagi Maxime yang penting neneknya sembuh dulu. Buktinya sekarang neneknya sudah terlihat baik-baik saja setelah Maxime dan Rahel menikah. Walaupun dia tidak akan tinggal diam, akan mencari tahu penyakit apa yang diderita sang nenek. Kamu tenang saja. Untuk sementara ini pernikahan kalian harus dirahasiakan, karena kamu masih sekolah. Yang penting kan kalian sekarang bisa bebas ngapa-ngapain. Nenek Margareta berkata Rahel sambil terkekeh. Maxime nampak salah tingkah ketika mendengar perkataan Nenek Margareta. Dia tahu perkataan neneknya menjurus ke arah mana. Bebas ngapa-ngapain. Pikiran Rahel bleng. Dia tidak paham dengan apa yang Nenek Margareta katakan. Mungkin Rahel mengira bahwa dia bebas melakukan apa saja kepada Maxime, karena sejujurnya dia ingin sekali saja menjambak rambutnya Maxime, untuk melampiaskan kekesalan yang selama ini dia rasakan. Nenek Margareta terkekeh, dia ingin menjelaskannya kepada Rahel. Tapi keburu tangan Rahel ditarik oleh Maxime. Sudah malam. Lebih baik kita tidur. Maxime berkata sambil menarik tangan Rahel. Dia tidak ingin pikiran bocah itu terkontaminasi oleh neneknya. Ya ampun, Maxime. Tidak perlu terburu-buru juga. Kan besok juga bisa. Kasihan Rahel, pasti masih capek. Nenek Margareta salah paham. Dia mengira cucunya sudah kebelet ingin mengeksekusi Rahel. Wajah Maxime merah merona, rahangnya mengeras. Dia tidak habis pikir mengapa neneknya bisa berpikir bahwa Maxime sangat bernafsu sekali kepada bocah itu. Dia segera melepaskan tangan Rahel. Maksudku bukan begitu, Oma. Nenek Margareta malah tertawa kecil, begitu pula sang kepala pelayan selalu setia menemaninya. Nikita Wati langsung mingkem ketika Maxime mendelik tajam padanya. Rahel masih polos. Dia tidak paham dengan pembicaraan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya itu. Dia pun menguap, sangat merasakan ngantuk. Aku sangat ngantuk. Malam ini aku tidur di kamar mana? Rahel memilih pasrah saja. Mau bagaimana lagi, sekeras apapun dia memberontak. Tapi Maxime sudah berhasil menculiknya dan menikahinya secara paksa. Di kamar Maxime lah, sayang. Kan kalian sudah menikah? Jawab Nenek Margareta. Rahel terkejut mendengarnya, sampai dia membelalakkan mata.
Dia tidak pernah berpikir sedikit pun akan tidur satu kamar dengan Maxime. Bagaimana kalau pria itu melecehkannya? Rahel sangat menyadari dia adalah orang miskin dan masih remaja, bukan tipenya Maxime. Tapi tetap saja Rahel tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa dia merasa dirinya sangat cantik, karena cermin tidak akan pernah bisa berbohong. Hal tersebut membuat dia takut jika Maxime berbuat macam-macam padanya. Begitu pula dengan Maxime, pria itu nampak kebingungan. Karena seumur hidup, dia tidak pernah membawa wanita ke dalam kamarnya. Meskipun dia sudah memiliki kekasih, tapi dia sangat menjaga kehormatan sang kekasih. Seperti itulah pria sejati.